Memasuki hari kedua Hari Raya Idul Fitri, masyarakat sangat antusias menyambut keputusan pemerintah yang memperbolehkan masyarakat untuk melaksanakan mudik ke kampung halaman. Menimbang kondisi pandemi COVID-19 yang terkendali, tahun ini pemerintah kembali membolehkan perjalanan mudik. Masyarakat dapat kembali merayakan Hari Raya bersama keluarga dan sanak saudara di kampung halaman. Namun, masyarakat tetap harus melaksanakan protokol kesehatan agar terhindar dari serangan virus COVID-19 yang masih terus bermutasi. Untuk melaksanakan perjalanan mudik, masyarakat diwajibkan mengikuti vaksinasi hingga dosis ketiga atau booster agar mudik tahun ini menjadi aman dan nyaman, serta tidak terjadi lagi lonjakan. Ini luar biasa, Mas. Seneng lah kita bisa pulang kampung ketemu keluarga. Ya, moga tahun depannya tetap lancar sih, tetap kayak gini. Yang intinya sih, kalau udah vaksin booster 3 ya aman sih buat mudik, dan kedepannya nggak ada larang-larang mudik lagi lah gitu. Kedua Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, masyarakat banyak yang memanfaatkan momen ini untuk bersilaturahmi dan berkreasi. Diharapkan setiap individu dapat mawas diri, tidak berkerumunan di keramaian yang berpotensi menyebarnya pandemi. Terlebih belum mendapatkan vaksinasi. Bersama saya Dina, inilah Zona Maritim. Saat ini kasus positif COVID-19 di Indonesia terkonfirmasi sebanyak. Sedangkan total vaksinasi nasional hingga saat ini, hingga hari ini TNI Angkatan Laut telah melayani vaksinasi sebanyak. Dengan rincian sebagai berikut. Koarmada 1 yang berkedudukan di Kota Jakarta bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 833.036 orang. Koarmada 2 yang berkedudukan di Kota Surabaya, Jawa Timur bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 1.033.830 orang. Koarmada 3 yang berkedudukan di Kota Sorong, Papua Barat bersama Lantamal jajarannya telah berhasil menuntaskan vaksinasi kepada 136.827 orang. Kolin Lamil 269.979 orang, Korps Marinir 226.515 orang, Pusidrosal 59.978 orang, Kodik Latal STTAL 51.681 orang, Seskoal 53.159 orang, Akademi Angkatan Laut 45.069 orang, Puspomal 2.529 orang, Mabesal 551.181 orang, Puspenerbal 75.209 orang. Momentum Hari Raya Idul Fitri di masa pandemi dimanfaatkan oleh Polisi Militer Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 4 Tanjung Pinang untuk anjang sana ke beberapa panti asuhan di wilayah Tanjung Pinang untuk berbagi kebahagiaan dan mengurangi kesulitan di masa pandemi COVID-19. Cegah lonjakan kasus positif COVID-19 pasca Hari Raya Idul Fitri, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 5 Surabaya bersinergi bersama Polri menggelar serbuan vaksinasi maritim di Gapura Surya Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pagi ini kita berada di Pelabuhan Tanjung Perak, Rindu 3 untuk melaksanakan kegiatan vaksin booster bagi para pemudik yang akan melaksanakan mudik melalui jalur laut. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yang melaksanakan booster pada para pemudik, sehingga diharapkan pasca Lebaran tidak terjadi penularan virus COVID-19. Untuk memastikan agar wilayah Kota Pontianak tidak kembali terserang virus COVID-19, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 12 Pontianak menggelar serbuan vaksinasi maritim
di Pelabuhan Dwi Kora, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kesempatan ini, Komandan Lantamal 12 Pontianak, Laksamana Pertama TNI Soeharto, meninjau secara langsung pelaksanaan vaksinasi tersebut. Ini langsung perintah dari Presiden, melalui Panglima TNI, kemudian Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, bahwa vaksinasi memang harus dilaksanakan di tempat-tempat yang dimana massa banyak. Ya. Nah, dalam hal ini hari ini banyak kapal masuk, kemudian banyak pemudik-pemudik yang akan berangkat di Pelabuhan Dwi Kora ini. Untuk menciptakan kekebalan komunal pada para jurnalis di Kota Ambon, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 9 Ambon bersinergi bersama Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Wilayah Kota Ambon menggelar serbuan vaksinasi maritim di atas kapal perang yaitu Kalpanana di dekat dermaga Irian Lantamal 9 Ambon, Maluku. Kita harapkan mulai dari arus mudik nanti sampai dengan arus balik mudik nanti, kita terus akan melakukan vaksinasi ini. Ini memang momen yang sangat baik sekali, di mana masyarakat kita banyak menggunakan jasa transportasi laut. Nah, ini kita juga berusaha untuk melaksanakan di pelabuhan. Untuk percepatan pemerataan vaksinasi nasional, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 11 Merauke menggelar serbuan vaksinasi maritim bagi orang asli Papua yang bermukim di rumah tinggal sementara suku Asmat, binaan Lantamal 11 Merauke, Papua. Tercatat sebanyak 137 orang suku Asmat telah berhasil divaksinasi. Kampung rumah tinggal suku Asmat yang ada di Merauke yang memang setelah kami survei masih banyak yang baru vaksin pertama, sehingga kami aksi sekarang kita laksanakan vaksin kedua dan nanti setelah waktunya tiba kita akan teruskan vaksin ketiga. Upaya untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 yang terus bermutasi tidak mudah. Diperlukan kesadaran masyarakat akan pentingnya melaksanakan protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi COVID-19 untuk kekebalan dan keselamatan. Yakinkan diri bahwa kita mampu mengakhiri pandemi dengan bersatu, berjuang, kita pasti menang. Saya Dina, sampai jumpa.